Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya menjalani aktivitas kuliahnya. Perkenalkan, saya Muhammad Fathan Al-Majid, mahasiswa dari kelas 08 TPLP 010, Program Studi Teknik Informatika. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah IMK yang diampu oleh dosen kami, Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Nah, di video ini saya akan bahas tentang prinsip desain grafik. Yuk, langsung aja kita bahas materinya. Yang pertama, apa itu prinsip desain grafik? Sebelum kita masuk ke topik lebih dalam, pertama-tama kita perlu tahu dulu apa sih prinsip desain grafik itu. Secara sederhana, prinsip desain grafik adalah aturan atau pedoman yang digunakan untuk menciptakan karya visual yang menarik, komunikatif, dan mudah dipahami. Prinsip ini membantu desainer mengatur elemen-elemen visual seperti warna, ukuran, font, tata letak, ruang, dan membantu pengguna mendapatkan kenyamanan visual saat menggunakannya. Bahasan yang kedua, apa tujuan desain grafik? Tujuan dari prinsip desain grafik adalah untuk memastikan bahwa visual yang disampaikan dapat mudah dimengerti dengan jelas oleh pengguna. Dengan mengikuti prinsip ini, hasil desain akan lebih terarah, enak dipandang, dan efektif dalam menyampaikan informasi atau yang diinginkan oleh si pengguna. Nah, jadi itu penjelasan sederhana kita mengenal prinsip desain grafik. Selanjutnya, kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Di aplikasi ini tuh Scan and Go, kegunaan aplikasi ini untuk berbelanja di supermarket tanpa harus mengantri dan kita mengecek harga secara real time. Bayangkan berbelanja tanpa antrian dengan harga real time dan pembayaran instan, kedengarannya futuristik bukan? Nah, tapi walaupun ide aplikasinya sudah baik tanpa mengantri dan mengecek harga secara real time, apakah segi antarmukanya sudah baik bagi pengguna? Jadi permasalahan sering yang terjadi oleh tim perancang suka tidak ramah pengguna. Contohnya seperti warna tidak kontras, itu mempersulit pengguna dan menggunakan font yang sulit dibaca, lalu tata letak ruang berjauhan atau tidak beraturan. Penempatannya itu membuat pengguna kecewa dan mengakibatkan aplikasi menurun. Apalagi sedang terburu-buru, itu membuat kesal pengguna dan pengguna kecewa menggunakan aplikasinya. Lalu, bagaimana kemampuan personalisasi, misalnya daftar belanja favorit, riwayat pembelian, atau rekomendasi produk dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi ini. Kemampuan personalisasi akan sangat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pengguna karena meningkatkan referensi pengguna akan merasa bahwa aplikasi memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Daftar belanja favorit mempercepat proses belanjaan untuk barang-barang rutin. Riwayat pembelian membantu melacak pengeluaran dan rekomendasi produk yang relevan. Lalu menghemat waktu dan usaha dengan fitur personalisasi, penggunaan tidak perlu lagi mencari produk-produk yang sering dibeli atau meningkatkan pembelian sebelumnya. Ini membuat pengalaman belanja lebih cepat dan efisiensi. Lalu menciptakan pengalaman yang lebih pribadi. Aplikasi tidak lagi terasa seperti alat generik melainkan asisten belanja pribadi yang membuat dan memudahkan dan meningkatkan rasa kepemilikan. Lalu tentang selanjutnya dari era command line interface atau disebut CLI menuju graphical user interface atau disebut GUI, lalu ke natural user interface disebut GUI, dan seterusnya. Pergeseran paradigma interaksi telah bergerak dari yang bersifat teknis dan memerlukan perintah spesifik menuju interaksi yang lebih intuitif dan alami, meniru cara manusia berinteraksi di dunia nyata.
Command Line Interface ini adalah era awal di mana pengguna berinteraksi dengan komputer melalui teks dan perintah yang harus diketikkan secara spesifik. Misalnya DOS, Unix, Shell, ini membutuhkan pengetahuan teknis yang tinggi dan daya ingat yang kuat terhadap perintah-perintah. Graphical User Interface revolusi dimulai dengan GUI diperkenalkan oleh Xerox PARC, dipopulerkan oleh Apple, Macintosh, dan Microsoft Windows. Pengguna berinteraksi melalui elemen visual seperti icon, jendela, menu, dan tombol. Menggunakan mouse sebagai penunjuk ini membuat komputer lebih mudah diakses oleh khayalan luas, tidak lagi hanya untuk programmer. Natural User Interface ini adalah era di mana interaksi menjadi lebih alami, meniru cara manusia berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan fisik. Contohnya termasuk sentuhan, layar sentuh pada smartphone dan tablet, gerakan, kontrol gerakan pada konsol game misalnya Nintendo, suara seperti asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, tulisan, stylus pada tablet atau smartboard, pandangan mata, kontrol perangkat dengan gerakan mata. Faktor-faktor kunci mendorong yang mempercepat evolusi kemajuan perangkat keras, hardware, meningkatkan kekuatan komputasi prosesor yang lebih cepat, memungkinkan rendering grafis yang kompleks, dan memproses algoritma pengenalan suara atau gerakan secara real time. Perkembangan layar sentuh yang responsif, layar berevolusi tinggi, dan teknologi sensor yang lebih canggih, misalnya sensor gerak, kamera 3D. Lalu kebutuhan pengguna. Kebutuhan akan memudahkan pengguna non-teknis ingin perangkat yang intuitif dan mudah dipelajari, efisiensi, pengalaman yang lebih imersif dan menarik. Lalu aksesibilitas, desain harus dapat diakses oleh beragam pengguna, termasuk mereka dengan keterbatasan fisik. Lalu inovasi lunak, algoritma kecerdasan buatan AI, mengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, NLP, mengenalan gambar, dan machine learning memungkinkan UI yang lebih canggih dan akurat. Perkembangan kerangka kerja UI/UX framework, pengembangan yang lebih baik, mempermudah desainer dan mengembang untuk menciptakan termuka yang kompleks dan responsif. Sistem operasi yang lebih matang. Sistem operasi modern dirancang untuk mendukung sebagai metode interaksi dari sentuhan hingga suara. Evolusi ini mencerminkan dorongan konstanta untuk membuat teknologi lebih mudah diakses, lebih efisiensi, dan lebih menyatu dengan manusia berinteraksi secara alami. Sebagai inovator masa depan, penting untuk memahami bagaimana teknologi dapat melayani kebutuhan manusia dengan cara yang paling intuitif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.